Kira-kira tuh lombanya ngapain aja sih, Dil? Saat itu aku lagi gabut gitu, kalau nggak salah bulan Desember awal. Ada pengalaman menarik nggak sih yang kamu nggak bisa lupain dari lomba ini? Jadi waktu itu tuh aku tuh punya kayak partner gitu kan. Dan ternyata pas hari H, pas aku denger dia presentasi gitu, strukturnya bahkan sama gitu loh. Jadi Halo semuanya, welcome back to Gossip, ngobrol asik bareng Binusian, balik lagi bareng aku Katia Evelyn. Nah, episode kali ini tuh sedikit spesial teman-teman, karena kita terhambat dengan adanya PPKM, dan juga untuk mematuhi protokol kesehatan, maka dari itu Gossip akan diadakan secara online mulai dari episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Tamu-tamunya emang selalu spesial, tapi yang hari ini tuh lebih spesial. Kita kedatangan teman aku nih dari jurusan Creative Partnership. Dia cewek yang cantik, berprestasi, dan kita bakal bahas-bahas banyak hal bareng dia hari ini. Kalau gitu langsung aja aku sambut Dila. Hai Dil. halo semuanya, hai Katia, perkenalkan nama aku Syedil Gunawan, bisa Halo. dipanggil Dila. Senang bisa datang hari ini. Oke. Jadi teman aku namanya Dila. Mungkin aku manggilnya Dila ya. Boleh Kak. Siap. Oke. Gimana Dil selama PPKM ini kamu ngapain aja sih di rumah? Kayaknya bakal sama-sama aja kayak yang lain deh, kayak kamu juga gitu, kayak gak banyak kegiatan di rumah kuliah, terus kayak mungkin nambah-nambah CV gitu ya, nambah-nambah sertifikat, sama sekarang tuh lagi nge-develop bisnis juga sih. Oke, ngeridem-ridem sertifikat online aja ya. Betul. Nah, terus Betul. kamu berarti Hmm. karena kamu jurusan bisnis berarti memang bikin bisnis ya dari semester satu gitu ya, kalau nggak salah ya kalau jurusan bisnis ya. Dari semester 1 lagi udah dari hari pertama masuk kuliah tuh udah langsung ditembak gitu mau bisnis apa, dan alhamdulillah sampai sekarang tuh masih bersama tim yang sama dan juga masih bisnis yang sama gitu Oh kan. gitu. Oh jadi soalnya memang biasanya aku juga sempat dengar sih, biasanya ada yang suka ganti bisnis atau ganti temen gitu ya. Tapi kamu Ya masih benar. dengan satu tim yang sama. Ya alhamdulillah banget sih, karena itu ribet Kalau boleh tahu, ngepelajari bisnis bisnis. apa sih, Dil? Jadi 3 tahun ini tuh kami nge-develop bisnis food and beverage namanya Berais, bisa dicek di Instagram @berais. Itu jadi kayak inovasi apa ya, kayak kita kayak fusion food gitu loh, memadukan makanan lokal dan makanan barat gitu. Tapi pakai bahan utama ulen. Tahu nggak? Katanya tahu ulen nggak? Tahu, Beras ketan gitu. tahu, Iya. tahu. Jadi ulennya tuh Ulangnya. dibikin kayak awalnya kita bikin burger gitu, mengganti roti jadi ulen. Tapi Mm. karena semenjak pandemi kita ganti jadi bitter ballen gitu. Bitter ballen kan biasa pakai tepung ya kalau nggak salah. Iya. Sekarang diganti jadi ulen kayak gitu kan. Oh, ulen tuh kayak ketan gitu bukan sih, Dil? Iya betul, ketan. Bener ya? Yang suka Benar. biasanya tuh orang suka makan itu sama sambal juga nggak sih? Atau iya nggak sih? Aduh, Aku pernah makan deh kayak ulen tuh digoreng terus pakai sambal gitu. wah, aku baru tahu malah kalau pakai sambal. Terus kalau nggak salah, kalau misalnya di pasar-pasar gitu sih ulennya tuh dibakar, terus Mm-mm. kayak lupa lah Dikasih nggak tahu kelapa lah. gitu ya. Iya pakai Jadi kelapa deh kayaknya. ngomongin ulen ya. Iya, aduh, Nah, melecet, meleset ya. melesetnya jauh ya ke ulen padahal baru mulai. Gak Betul. apa-apa, pokoknya tapi di sini sekarang tuh aku mau bahas salah satu prestasinya Dila nih teman-teman yang baru banget nih sama Dila raih tahun ini ya Dil berarti ya. Dila ini sebagai duta bahasanya BINUS University dan juga kemarin Dila mewakilkan BINUS University sebagai duta bahasa BINUS ke ajang duta bahasa Jawa Barat. Terbaik satu duta bahasa BINUS 2021 adalah Michael Evan Setiawan dan Syadilah Gunawan. Selamat untuk Michael dan Syadilah. Boleh diceritain nih Dil, aku tuh baru dengar sih istilah duta bahasa dan baru tahu oh ternyata ada juga orang yang jago banget di bidang sastra gitu. Kira-kira tuh lombanya ngapain aja sih Dil kalau duta bahasa? Aduh, dibilang jago juga sebenarnya aku juga masih belajar. Jadi, oke, aku bakal jelasin secara singkat aja lah ya. Sebenarnya aku tahu duta bahasa pun tahunnya dari akhir tahun lalu.
sekilas dosen bahasa Indonesia aku tuh bikin snap WA gitu, pencarian duta bahasa BINUS gitu kan, pendaftaran duta bahasa BINUS. Terus kayak saat itu aku lagi gabut gitu, kalau nggak salah bulan Desember awal. Jadi aku kayak oke deh, iseng-iseng aja gitu kan. Padahal waktu itu belum tahu tuh cara pembuatan esai, terus kayak apa aja yang bakal aku hadapi gitu loh. Dan ternyata baru aktifnya tuh akhir Januari, which is itu tuh awal, kalau nggak salah akhir semester atau awal semester yang aku tuh udah mulai sibuk gitu loh. Dan ternyata dihadapkan oleh kayak harus bukan pencarian, video bakat gitu kan. Video bakat itu aku tegang banget waktu awalnya karena aku nggak punya bakat apa-apa saat itu gitu kan. Terus juga bikin esai, terus menjawab pertanyaan pakai bahasa, ada beberapa bahasa lah kayak gitu. Intinya kayak gitu sih. Oke. Jadi ya memang suka gitu sih kadang, kayak misalkan lombanya tuh di announce Desember tapi mulai mulai aktif-aktif itu di Januari pas kamu lagi sibuk juga. Iya, betul Berarti kamu banget. harus kayak bagi waktu juga sama kesibukan kamu kan? Betul. Oke. Tapi aku tuh kayak, tapi sebelumnya ya, sebelum kamu tahu ada lomba duta bahasa ini, kamu tuh aware nggak sih kalau misalnya, oh iya nih, aku tuh punya interest nih di bidang sastra, esai, perpuisian, dan lain-lain. Ini menarik banget karena ternyata aku tuh banyak yang nggak aku sadarin gitu loh, Kat. Ya mungkin kamu juga ada yang kayak setelah kamu terjun baru kamu juga tahu aku tuh ternyata ada bakat ya di sini gitu kan. Pasti ada ya. Dan ini terjadi Iya. di aku waktu di duta bahasa ini. Jadi selama ini tuh kadang tuh aku tuh suka nulis-nulis puisi tuh gampang gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak aku cuman kayak diem doang terus kayak menghayati atau di momen yang tepat aku bisa dengan mudah menulis puisi, atau nggak kayak bukan selain ngomong aja sih, kayak misalnya waktu itu aku pernah ngebantuin temen aku bikin novel buat tugas SMA-nya, dan aku beres dalam berapa hari doang gitu loh, padahal itu bisa sampai ratusan halaman gitu. Jadi ternyata oh ternyata aku ada passionnya juga ya gitu loh, ngerti gak sih? Dan aku baru sadar itu setelah ada di Duta Bahasa Jawa Barat. Jadi pas di Duta Bahasa Indonesia aku belum begitu paham kayak gitu, paham sendiri aku sendiri gitu kan. Oke. Berarti kayak selain kamu punya interest, kamu juga kayak baru sadar, oh ternyata kamu bisa dan enjoy juga gitu kan ngelakuinnya. Tadi yang kamu bilang, orang nulis novel ratusan halaman, kalau aku mau ogah gitu, kayak ngapain gitu, capek. Kayak nulis satu lembar HVSS aja kayak aku nggak mau gitu. Sedangkan kamu bisa nyelesain dalam waktu singkat, berarti kamu emang suka gitu kan. Iya mungkin ya, mungkin karena kebawa suka ngomongnya juga gitu ya, ke bawah juga Oke. gitu. Tapi kamu berarti kayak, kalau misalnya bikin puisi gitu, berarti berarti maksudnya kamu kreatif dong. Maksudnya kalau puisi kan nggak gampang. Kalau misalnya esai itu mungkin ya nulis biasa gitu. Tapi kalau misalnya puisi kan harus kata-kata harus indah gitu. Berarti kamu puitis atau kamu romantis ya emang dasarnya. Aduh, 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 jadi terbongkar semua ini ya. Cuman ya maksudnya gimana ya? Ya puisinya juga bukan yang kayak pakai kata-kata yang wah gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak yang Iya. ya bahasa-bahasa sehari-hari lah. Cuman kadang sebenarnya kalau misalnya dibaca lagi juga kayak geli, tapi ya udah gitu kan, itu wujud dari ekspresi aku saat itu gitu. Gitu kan. Emang Oke. kamu nggak kayak gitu juga? Aku eh enggak sih. Kalau kayak puisi-puisi gitu eh lebih ke geli gitu loh. Lebih kayak jangankan bikin puisi ya. Kayak denger orang agak puitis aja aku kayak gitu, kayak geli gitu. Aduh, Tapi terus berarti kemarin-kemarin aku ngepost di Instagram. enggak, tapi kan itu prestasi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang yang lagi galau terus puitis banget terus kayak aduh gitu, aku bukan tipe yang begitu, cuma ya kan orang beda-beda gitu ya. Jadi Ya, ya orang nggak apa-apa beda-beda. lah, kita iyahin aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya selama ikut duta bahasa ini, berarti dari mulai mulai awal proses itu kan kamu dari yang pemilihan BINUS dulu kan? BINUS Tuh. dulu sampai akhirnya kamu menang di tingkat yang BINUS, terus kamu mewakili BINUS di tingkat Jawa Barat. Ada pengalaman menarik nggak sih yang kamu nggak bisa lupain dari lomba ini? Pengalaman mulai dari mana dulu nih? Yang menurut kamu paling nomor satu deh yang nggak bisa dilupain yang mana? Aduh, apa ya? Aku kayaknya nggak ada prioritasnya sih. Cuman mungkin yang menarik-menariknya aja kali ya. Aku sebutin per poin Mm-mm. kali ya. Mm-mm. Yang pertama tuh, yang menarik tuh yang pembuatan esai. Tiga esai sekaligus di waktu yang sama, 90 menit, 3 bahasa. Jadi tuh kayak bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Inggris. Itu bener-bener menguras otak banget, karena sebelumnya juga, sebelum esai itu kalau nggak salah ada tes UKBA, uji kemampuan bahasa asing. Ya sebenarnya nggak begitu susah sih, cuman esainya itu bener-bener kayak ada kayak ada angin di ubun-ubun Angin. gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua, ini
ya udahlah ya. Jadi waktu itu tuh aku tuh punya kayak partner gitu kan. Aduh, ya udahlah gak apa. Seru nih kayaknya. Ya, tapi ini aku nggak kasih tahu ya pas di Binus atau pas di Jabar. Jadi saat itu tuh maksudnya aku nganggap semuanya teman lah ya gitu kan. Jadi kayak diskusi terbuka, kita mau kayak saling ngomongin progres juga oke gitu kan, karena nggak ada masalah, kita teman gitu, dan saling ngobrol dan saling percaya gitu. Tapi one day saat aku kayak nanya, kamu progresnya udah sampai mana gitu kan, padahal sebelum-sebelumnya ramah banget tuh, kita berdua sama-sama ramah. Tapi one day tiba-tiba dia sama sekali nggak ngejawab, di DM nggak dijawab, di WA nggak dijawab, sampai final tuh kalau nggak salah. Jadi kayak bener-bener, tapi di grup tuh aktif gitu loh. Aku terus memikirkan kayak apa aku salah apa gitu kan, terus kayak apa dia apa aku salah atau dia yang menjaga jarak karena pengen fokus ke perlombaan gitu kan. Tapi aku ya udah, itu satu. Terus yang kedua, aku sempat pas udah mau deket-deket final tuh aku diskusi sama seseorang, kayak saling tukar pendapat gitu loh. Bukan pendapat lagi, bahkan bahannya gitu loh, ngerti gak sih? Bahan yang bakal aku presentasiin gitu. Dan ternyata pas hari H, pas aku denger dia presentasi gitu, strukturnya bahkan sama gitu loh. Jadi kayak biasanya itu kan aku tuh pembukanya misalnya gitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda. Nah, kata-kata itu serupa, susunan bahasanya juga serupa, dan aku saat itu kayak oh my god, kenapa gitu, ngerti gak sih? Kayak aku percaya loh sama kamu gitu, tapi itu kenapa topiknya itu dibawa gitu, enggak topik, susunannya lah kayak gitu. Nah, dua orang itu kan aku lumayan kayak agak kecewa gitu kan, karena aku jadi malah nyalahin diri aku sendiri gitu loh, padahal kan bukan kewajiban aku gitu. Dan ternyata aku nggak ada rasa takut kesaing sih ya, cuma lebih ke kayak kecewa. Tapi ternyata dari kekecewaan aku itu ya malah aku yang maju gitu loh. Dan aku kan sempat kayak curhat gitu ke dosen aku, kayak kenapa ya gitu kan, kenapa. Tapi katanya ya berarti ya mungkin merasa apa ya, pengen fokus ke kompetisi, tapi sorry lupa. pengen fokus ke kompetisi, tapi mereka tuh nggak bisa mengikuti bagaimana cara penyampaian Dila gitu loh. Betul. Jelas gak sih? Jelas, aku terlalu muter-muter deh. Enggak kok. Aku bisa menangkap sih. Maksudnya walaupun dia ngikutin struktur kamu atau ngikutin apa yang udah kamu buat, tapi kan cara penyampaian tiap orang kan beda gitu. Ya walaupun bahannya sama, tapi ya penyampaiannya bukan sebagai Dila gitu. Jadi ya terlihat beda walaupun serupa bahannya gitu kan. Iya, Jadi aku paham kejadian sih. itu aku bisa menyimpulkan sih kayak ya kalaupun memang ada orang yang seperti itu ke kita gitu ya, kayak ya udah tabah aja sih. Dan ternyata kan maaf kalau misalnya bukan sombong, cuma maksudnya kayak dari diantara mereka gitu ya aku yang maju gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi ya udahlah, jadian tabah aja gitu sama apa yang terjadi sama kita gitu, selama kita nggak salah. Benar. Tapi aku kayak cukup mirip sih. Maksudnya aku pun pernah ngerasain jadi kamu, emang malah jadi nyalahin diri sendiri. Maksudnya kesel sama diri sendiri karena kok bisa percaya sama orang kayak gitu kan. Kok bisa segampang itu bertukar bahan diskusi gitu. Kok bisa sebodoh itu langsung ngasih-ngasih gitu. Padahal niat kita awalnya karena nganggep nggak apa-apa gitu, jadiin aja bahan diskusi. Siapa tahu bisa saling melengkapi dan lain-lain kan niat awalnya. Bener banget, percis. Iya, terus kalau dikecewain tuh nyalahin diri sendiri. Pas lagi lomba. Enggak sih, sebenarnya aku tuh nggak pernah ada yang sampai kamu kayak beneran aku ngerasa kok kayaknya dia ngikutin struktur aku gitu. Cuman pernah juga kayak kamu yang jadi diskusi terus tuker-tukeran, terus dia ngilang gitu, kayak rada menjauh gitu. Tapi aku nggak merhatiin sampai dia ngikutin atau enggak sih, cuma kan jadi kayak kecewa gitu kan. Kita kan niatnya pengen dapet feedback, malah dianya pergi gitu kan, udah dikasih, jadi sakit hati gitu. Cuma ya benar sih yang tadi kamu bilang gitu, kayak ya walaupun sama tapi kalau misalkan yang bawa ini beda kan jadi berbeda gitu. Hasilnya berbeda, bener banget. Benar. Tapi berarti jadi duta bahasa itu kamu pasti dapat mindset baru ya, Dil? Maksudnya dari hal-hal simple gitu. Jelas sih, itu jadi kayak dapat pandangan baru, terus kayak teman baru dan insight baru kayak gitu-gitulah. Benar. Berdampak baik. Sebenarnya kalau perlombaan kayak gini tuh yang paling diuji tuh sebenarnya mental kita kan sebenarnya. Maksudnya bener banget. Iya kan? Terus kayak mindset.
Sebenarnya paling susah Bener, tuh mindset menurut aku. bener. Karena kayak kejadian-kejadian yang kamu tadi bilang tuh pasti terjadi kan sebenarnya. Bener. Gimana caranya kita supaya mikir harus fokus sama diri sendiri sih, bener. Jadi diri kamu aja gitu. Bener, Muka fokus sama kamu diri gitu sendiri. loh. Aduh, kayak nggak, soalnya kayak pas banget gitu loh, karena mental terus kayak mindset udah gitu harus jadi diri sendiri, itu semuanya benar-benar yang aku lakuin dan tanpa sadar gitu loh. Dan sampai pas udah beres Duta Bahasa Jawa Barat tuh aku langsung mikir, wow ternyata aku menghadapi perduta bahasan itu 6 bulan gitu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan loh. Dan itu benar-benar kayak capek gitu ke mentalnya. Iya. Capek banget. Kayak mungkin tidur juga nggak nyenyak selama 6 bulan ya. Ada aja yang dipikirin. Bener. Beban lagi kan, soalnya aduh gimana ya, jadi sebelum final tuh aku udah dipajang di Binus Maya gitu kan, karena ada satu dosen yang sangat semangat sekali mendukung murid-muridnya gitu kan. Terus juga bukan santunan ya, maksudnya kayak ya ada lah gitu dari dosen gitu kan memberi, aduh beban lagi gitu kan, padahal saya belum menang gitu loh, paham kan maksudnya. Jadi langsung menggebu-gebu gitu kayak gitu. Karena emang bener loh, aku suka ngerasa kayak gini. Kadang ya, kalau misalnya mau ikutan sesuatu tuh, aku better nggak ngomong ke siapa-siapa. Kalau aku. Sama juga ya. Sama kayak kamu cerita atau gimana. Iya, jadi kayak aku nggak better nggak ngomong karena takut orang berekspektasi kalau aku tuh. Ini sama, kenapa kita sama ya, aku bahkan Iya sih. selama Duta Bahasa Binus ya, aku sama sekali nggak bilang ke siapa-siapa, bahkan orang tua aku juga nggak tahu gitu loh. Jadi aku tuh pas ngasih tahu tuh pas udah di malam aku pengumuman juara waktu Duta Bahasa Binus, yang tahu tuh cuma pacar aku doang. Terus yang Duta Bahasa Jawa Barat juga pengennya mah aku tuh nggak usah ngasih tahu gitu, cuman karena harus wajib nge-SG, terus kayak harus like gitu kan, jadi tuh terpaksa gitu. Jadinya kan kayak, wih Duta Bahasa Binus nih, Duta Bahasa nih, gak suka gitu, padahal aku belum Iya. menang gitu, tapi untung aja menang gitu. Mm-mm. Untungnya. Terus jadi kayak takut jadi kayak beban gitu loh ekspektasi orang lain. Aku tuh takutnya orang mikir aku bakal menang, padahal aku tuh belum tentu gitu. Jadi kayak nanti dulu deh dikasih taunya gitu. Kalau aku Iya, suka kayak gitu. Iya kan? kamu ngasih taunya pas kapan? Kalau menang aku kasih tahu. Kalau nggak menang aku nggak kasih tahu. Jadi kalau misalnya kayak udah masuk final atau kayak lagi seleksi gitu, kamu nggak ngasih tahu gitu? Nggak ya. Kalau misalnya lagi seleksi kayak belum ada yang masuk final atau nggak akan aku kasih tahu. Tapi kalau misalnya udah masuk final baru aku kasih tahu gitu. Itu pun kalau misalnya habis final masih ada tahap-tahap lain, biasanya aku nggak kasih tahu dulu deh, nanti aja gitu. Iya benar-benar setuju banget, berarti kita sama sih, bebannya Sama itu ya. kayak gitu, malah malah jadi bukannya fokus ke diri sendiri, malah jadi fokus ke membanggakan orang lain gitu ya nggak sih. Benar, benar. Terus suka insecure kadang. Insecure. Kayak, ya nggak sih, kamu suka ini nggak sih, kayak misalkan mikir kayaknya gue nggak bisa, tapi ternyata bisa gitu. Pas sudah dilakuin beneran gitu. Aduh banyak dong ya nggak sih, pasti kamu juga Hmm. banyak nggak sih kayak insecurities kayak gitu. Dari zaman SMP deh kayaknya aku tuh punya banyak concern kayak gitu. Ini mau contoh aja atau gimana? Iya boleh, ceritain aja Kasih semua deal contoh. pokoknya. Oke, aku kasih contoh nih ya. Jadi ini nggak melulu tentang prestasi, tentang visi, ketika gimana ya. Waktu awalnya, waktu SMP, aku tuh pernah dikasih tahu gitu. Dari papa aku bilang, "Dek, itu sepupu kamu name-nya segini loh." Waktu itu dia tuh bilang 37,45 gitu kan. Aku langsung kayak, wah, nggak mungkin gitu kan. Aku dapat segitu, gila gede banget. 37,45 kan berarti kayak 9 semua di atas, maksudnya kayak bukan 9 lagi, bahkan 9,5, 9, berapa gitu kan untuk Betul. 37,45. Terus kayak aku lihat rapot aku waktu SMP aja jelek gitu kan. Kayak mestinya pas-pasan lah gitu ya, ada yang bagusnya cuma pas-pasan gitu. Dan ternyata pas aku akhir-akhir mau ke UN gitu, aku tuh dibantu sama papa, bener-bener kayak diforsir gitu seminggu belajar sama papa sampai ngeprint-printin UN gitu kan semuanya. Dan ternyata aku malah dapet 37,55 gitu, jadi aku lebih besar gitu nilainya. Makanya aku langsung masuk SMA 3 gitu kan, alhamdulillah. Nah, sebelum masuk SMA 3 juga, waktu SMP tuh aku juga kumon kan, kamu tahu kumon kan? Tahu, tahu. Kamu kumon nggak?
dulu waktu kecil, come on. Ya kan, Kumon tuh kayak isinya tuh orang-orang pinter gitu kan, kayak apalagi kalau misalnya masih SMP udah tingkatnya tinggi gitu. Waktu itu aku tuh ngeliat gitu kan ada satu cewek cantik gitu ya, dia tuh pakai seragam SMA 3 dan rambutnya tuh suka acak-acakan gitu loh, jadi kayak kelihatannya orang pinter gitu kan. Udah mati tuh kayak, wah kece banget ya dia, kelihatan banget ya orang pinternya gitu kan, batch-nya SMA 3 gitu, gak mungkin gue gitu. Ternyata masuk gitu kan, aku SMA 3. Dan masuk SMA 3 juga aku inget banget waktu itu tuh kuotanya tuh belum banyak, tapi one day itu diperbanyak gitu, jadi aku masuk gitu, ngerti gak sih? Padahal aku tuh udah kelempar ke SMA 2 gitu. Nah itu 2, terus yang ketiga ada lagi, aku tuh punya teman SD cowok, kakaknya tuh masuk akselerasi di SMA 3. Aku langsung kayak, wah gila ya, pinter banget kata gue kayak gitu kan. Pinter banget gitu masuk akselerasi, berarti SMA-nya 2 tahun gitu kan. Wah jenius. Taunya pas masuk SMA, ada, itu tuh terakhir ya, akselerasi terakhir tuh angkatan aku tuh. Aku tuh iseng aja gitu kayak, ini kebetulan ada kesempatan, kenapa gue nggak ikut gitu kan. Bahkan salah satu syaratnya tuh tes kesehatan. Di hari terakhir aku baru kumpulin gitu, sampai papa aku tuh ngomel gitu kayak, kamu tuh niat gak sih gitu kan. Aku kumpulin, aku tes waktu itu legit dari jam 8 sampai jam 1. Wah bayanginnya salah satu tesnya tuh ada kertas A2, angka semua kecil-kecil, dan masing-masing dijumlahin satu-satu. Jadi misalnya kayak 5, 8, tulis 3 aku gitu. pernah ya kayak gitu. Ya, aku waktu itu habis sampai satu lembar bolak-balik sama setengah gitu loh. Karena lagi emosi gitu, kenapa waktu itu kayak baru beres olahraga tapi langsung emosi gitu. Dan ternyata alhamdulillah gitu, aku keterima juga di akselerasi gitu. Itu baru 3. Dan ada lagi kayak aku tuh dulu punya temen, apalagi ya, aku kalau salah ada 5, tapi aku lupa. Ada temen yang kayak dia jadi modeling, dia jadi model gitu ya. Dari awal perduta-bertaan lah, aku lupa duta apa. Dan itu menang gitu loh. Aku kayak, wah keren ya, bisa nggak ya gitu kan. Bahkan aku juga nggak tahu gitu pendaftaran duta-duta tuh kayak gimana. Dan ternyata aku masuk, tercelup, lalu alhamdulillah menang gitu kan. Jadi aku mikir, wah ternyata aku doang yang ngeraguin diri aku sendiri gitu loh. Itu kayak udah ada beberapa kali terjadi, aku ngeraguin diri aku sendiri, tapi mungkin Tuhan kayak, lu ngeraguin gue ya gitu, ngerti nggak sih? Ternyata aku bisa gitu loh. Aku, ya mungkin kamu juga pasti ngalamin yang kayak gitu ya. Sampai kayak, ini gue gitu loh, ngerti gak sih? Itu capaian gue gitu, gak sadar aja gitu. Bener sih, tapi kayak aku juga kayak merasa kayak ya semenjak kalau misalnya kita berpikir kayak nggak mungkin itu masih possible kalau misalnya kita lakuin gitu ya, sebenarnya nanti jadinya ternyata bisa kayak gitu aja terus, asal berani buat nyoba aja. Bener, berani buat nyoba itu langkah yang besar banget sih, keluar dari zona nyaman ya. Emang karena mau orangnya bisa tapi dia nggak berani buat nyoba pun nggak akan berhasil gitu. Sedangkan yang nggak bisa kalau berani buat nyoba kan dia latihan terus tuh, ya lama-lama bisa gitu. Dulu pun aku nggak suka ngomong kayak gini, maksudnya aku pendiam kayak apa gitu, ngomong sama orang tuh apa. Tapi kalau lama-lama dicoba kan jadi ternyata bisa gitu. Semenjak kapan tuh jadi lebih aktif? Semenjak kuliah? Iya, semenjak masuk kampus. Dulu tuh aku kayak udahlah pokoknya yang penting gue ngerjain ujian ya tiap hari di SMA gitu ya, pokoknya kerjain ujian, belajar pulang. Pas masuk kampus kan banyak organisasi tuh mulai coba. Nah justru karena nyoba itu jadi kayak iya ternyata bisa, iya ternyata gini. Kamu juga pasti gitu kan? Iya, aku bahkan perhatiin gitu ya kamu. Aku bahkan ngeliat LinkedIn kamu gitu kayak, wah keren banget ya. Kayak enggak. seneng aja gitu, aktif banget gitu loh. Aku juga jadi termotivasi gitu kayak, tapi ya belum aja gitu. Mungkin aku masih fokus ke bisnis gitu kan. Padahal aku juga pengen nyobain intern kayak gitu. Kalbe kan? Bisa, nggak apa-apa. Nanti ada waktunya pasti kamu juga begitu. Ya semoga aja cocok sih. Amin. Tapi berarti kamu punya ketertarikan di kayak beauty pageant gitu ya, Dil? Kalau misalnya dibilang kayak gitu, emang sih waktu itu ada kayak ambisi kayak setelah duta bahasa ini kayaknya pengen deh gitu kan, karena asik aja gitu loh prosesnya. Cuman dipikir-pikir realistis aja gitu kan, umur segini kayaknya fokus bisnis dulu aja deh gitu, ngerti gak sih, yang cuan-cuan dulu gitu loh. Benar. Jadi kalau beauty pageant kan tapi masih bisa nunggu sampai kamu 25. Maksudnya kayak bisa aja kamu kayak sukses baru kamu itu kan.
Ya, bukan selalu karena memang nyari duit gak ada gitu. yang terburu-buru. Soalnya kemarin juga di Duta Bahasa Jawa Barat juga ada yang umur 25, kayak gitu ya akhir santai. Cuman mungkin sekarang prioritasnya aku masih bisnis dulu sih, sama Ya, kuliah. iya, selesaiin dulu kuliah. Apalagi kamu, oh iya kamu ngambil track yang langsung S2 itu Iya, ya? aduh, jadi sebenarnya bukan aku aja sih, yang lain juga apa ya, berkesempatan gitu kan, untuk yang lulus persyaratan itu berkesempatan, cuma mungkin ada terhambat beberapa, jadinya cuma dari BINUS Bandung tuh setahu aku cuma 2 orang, aku sama ada namanya Michael, lupa Michael siapa, fast track gitu, langsung Oh S2 gitu. MM, jadi ntar aku SBS MM gitu kan. Oh langsung magister berarti ya? Langsung Itu magister. berarti kamu lulusnya di tahun apa? Pas S2. Ya insya Allah gitu ya, amin ya Allah, semoga doain juga lancar. Amin. Antara akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023. Jadi sampai semester 9 atau 10 ya, aku lupa. Gitu. Padahal kalau nggak salah fast track IT juga ada deh kan, MSI ya kalau nggak salah, sistem Oh gitu informasi. ya. Tapi aku udah mulai capek sih, memang pengen lulus aja sih. Udah cukup nanti lagi S2 ya. Nanti kalau misalnya ada waktunya, ada rezekinya baru kita S2 lagi. Tapi ada rencana. Pengen, ada. Ini Tapi aku pengennya jadi tuh yang udah spesifik gitu loh. Kan aku misalkan sekarang IT nih. Nanti misalkan aku karirnya jadi apa, nah aku pengen spesifik S2-nya tuh ke yang buat nunjang karir aku gitu. Belum kalau kepikir. sekarang kamu ada maksudnya kayak ada spesifiknya nggak fokusnya? Iya, ini aku sekarang lagi pengen banget jadi data scientist kan. Oh, Aku lagi mulai jadi data analis dulu. Katanya kan kalau jadi data scientist stepnya coba dulu dari data analis gitu kan. Jadi aku sekarang lagi coba intern data analis. Insya Allah kalau misalnya ada rezekinya bisa dapet karir yang data scientist nanti setelah lulus. Baru nanti kita pikirkan apakah akan S2 atau tidak. amin, semoga lancar deh ya. Amin, Keren, amin. keren, Oh ya, keren. kamu juga keren banget pokoknya. Thank you banget Dila udah mau datang di podcast hari ini. Apalagi ini hari Sabtu pagi ya. Luar biasa. Harusnya kita bersantai-santai ria di hari weekend. Tapi buat Dila sih memang tetap weekend juga tetap banyak acara gitu ya. Tetap sibuk. Aduh, emang banyak-banyakin acara aja, nggak mau Iya gabut nggak apa-apa. Benar. Mending sibuk daripada gabut ya. ya, mau sibuk belajar kayak, mau sibuk main kayak, terserah, yang penting happy gitu kan. Oke, benar-benar banget. Udah, thank you so much Dila udah datang di podcast hari ini. Tapi sebelum kita tutup podcastnya, mungkin kamu mau nyampein kayak pesan-pesan buat yang nonton podcast dari cerita hidup kamu yang udah diceritain selama 30 menit ini. Apa sih yang menurut kamu pesan paling penting yang mau kamu sampaikan ke teman-teman di rumah? Oke, ini sudah terjadi dari zaman aku SD. Aku udah mengalami insecure gitu kan. Jadi pesan dari aku, kalau kamu ngerasa insecure, itu nggak apa-apa. Jadiin insecure kamu bahan bakar kamu mencapai impian. Gitu sih. Wes, gila. Bagus banget nih kata-katanya. Jadi insecure sebagai bahan bakar kamu ya. Wah, mantap. Tuh. SBM baru. Oh, itu yang udah aku terapkan selama ini gitu untuk mencapai mimpi-mimpi. Oke, pokoknya intinya Tetap teman-teman di rumah insecure. kalau insecure nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa Insecure itu insecure. permulaan yang baik ya, Dil ya. Ya, tergantung kita mengalokasikannya gitu. Betul. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kalau insecure, pokoknya jadiin hal bagus aja dari Dila pesannya. Betul. Betul. Oke, makasih banyak Dila. Semoga sukses-sukses Makasih selalu. Katia. S2-nya Amin. lancar, bisnisnya lancar, cita-citanya tercapai, dan sehat-sehat selalu juga. Amin. Semoga doanya juga berbalik ke Katia dan ke semuanya dan keluarganya. Amin. Amin. Thank you. Makasih Dila, dadah. Thank you semuanya. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya teman-teman. Dah.